Seperti yang sudah diketahui, Alphonso Davies merupakan salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Sang bek memiliki penampilan yang apik dan konsisten di sisi kiri pertahanan The Bavaria. Namun belakangan ini ada banyak spekulasi terkait masa depan Davies, karena kontrak sang bek akan habis di tahun 2025. Saat ini ada beberapa klub top Eropa yang berminat padanya, salah satunya adalah Real Madrid. Namun dilansir Sky Sports Germany, ada penantang baru untuk tanda tangan Davies. Manchester United juga dilaporkan berminat pada bek timnas Kanada tersebut. Manajemen Manchester United baru-baru ini telah mengambil keputusan terkait masa depan Ten Hag. Mereka bersedia memberikan kesempatan kepada pelatih asal Belanda itu sekali lagi. Namun menurut laporan Football Insider, Ten Hag mendapatkan tugas yang berat untuk mempertahankan pekerjaannya. Ia hanya diberi 2 laga untuk mempertahankan pekerjaannya. Ten Hag diwajibkan meraih kemenangan di laga melawan Brentford dan Fenerbahce, jika ia masih ingin menjadi manajer Manchester United. Di musim panas kemarin, Manchester United berinvestasi besar dalam belanja pemain. Mereka mengeluarkan lebih dari 200 juta euro untuk belanja 6 pemain baru. Meski sudah belanja banyak, MU nampaknya belum puas. Mereka dikabarkan ingin menambah armada mereka lagi di bursa transfer musim dingin nanti. Sky Sports Germany melaporkan bahwa MU sedang berencana untuk mendatangkan setidaknya 1 pemain di musim dingin nanti. Mereka berencana untuk merekrut Leon Goretzka dari Bayern Munchen. Gelandang Juventus, Paul Pogba buka suara terkait rumor ia akan bergabung dengan Marseille di Januari 2025. Pogba menjawab secara diplomatis bahwa apapun bisa terjadi dalam karirnya nanti. Pogba sendiri menyebut bahwa ia tidak menutup pintu untuk bermain di Liga Prancis bersama Marseille. Pogba dan sang agen saat ini sedang mengurus pemutusan kontrak sang gelandang di Juventus. Ketika pemutusan kontrak ini sudah berjalan, baru Pogba bisa lebih leluasa untuk mencari klub barunya. Bintang Torino, Samuel Ricci, mengakui bahwa ia tersanjung dengan laporan yang mengaitkan kepindahannya dengan raksasa Premier League, Manchester City. Menurutnya, apa yang ia tunjukkan selama ini di lapangan telah mampu memikat klub-klub besar. Tentu saja sangat menyenangkan, tetapi saya telah belajar untuk memahami sepak bola sekarang, kata Ricci. Ketika semuanya berjalan dengan baik, Anda akan dikaitkan dengan klub-klub besar ini dan itu menyenangkan karena itu berarti Anda berada di jalur yang benar. Menurut laporan Daily Star, Manchester United nampaknya tidak lagi membutuhkan jasa Harry Maguire. Mereka berencana untuk menjual sang bek di Januari 2025 nanti. Karena kontrak Harry Maguire bersama MU akan habis di musim panas tahun depan. Jadi ketimbang melepaskannya secara gratisan, Manchester United memilih untuk menjual Maguire di musim dingin nanti. Bahkan MU siap memberikan diskon besar untuk transfer Maguire. Di musim panas kemarin, MU sempat membanderol harga Maguire di angka 30 juta pounds. Namun di musim dingin nanti mereka akan menjual sang bek di kisaran 10 juta pounds saja. Jadi mereka berharap sang bek bisa lekas laku terjual. Arsenal harus mewaspadai pergerakan raksasa Spanyol, Real Madrid yang disebut tertarik dengan William Saliba. Beredar kabar bahwa Madrid bakal menjadikan Saliba sebagai target transfer utama di bursa transfer mendatang. Andai Madrid benar datang, Arsenal mungkin bakal kesulitan meyakinkan Saliba untuk bertahan. Situasinya sulit, tidak banyak pemain yang bisa menolak Madrid, karena itu Arsenal harus juara. Juara dan jadi klub sukses adalah cara terbaik untuk mempertahankan pemain. Sebab sekarang Saliba bermain di level yang cocok jadi pemain Real Madrid. Tapi dia harus diyakinkan bahwa Arsenal akan jadi tim sukses yang bisa juara, ujar Tony Cascarino. Barcelona telah mengonfirmasi bahwa kondisi sang wonderkid, Lamine Yamal, mengalami cedera hamstring kiri saat menjalani tugas internasional bersama timnas Spanyol. Barca telah melakukan tes terhadap Yamal pada pagi hari ini dan telah mengonfirmasi diagnosis tersebut, meski tidak memberikan jadwal pasti kapan ia akan kembali bermain. Tes yang dilakukan pagi ini terhadap Lamine Yamal telah memastikan bahwa ia mengalami cedera hamstring di paha kirinya. Waktu kembalinya ke latihan akan ditandai dengan perkembangannya, demikian pernyataan klub. Reece James sempat tampil untuk Chelsea selama tur musim panas mereka di Amerika Serikat, namun belum pernah tampil untuk Chelsea di Premier League musim ini. Pemain asal Inggris ini mengalami masa-masa sulit karena cedera hamstring sepanjang karirnya, yang telah menghalangi dirinya untuk mencapai potensi penuh dari bakatnya yang luar biasa. 16 bulan terakhir telah membuat saya frustrasi, entah itu karena skorsing atau cedera. Namun saya sangat bersemangat,
saya merasa berada di posisi yang baik untuk musim ini, dan saya tidak sabar untuk segera bermain dan menemukan ritme permainan saya kembali, ucap James. Penampilan apik Guglielmo Vicario di Premier League membuatnya diminati oleh klub-klub besar di negara asalnya dan Tottenham telah menyatakan kesediaannya untuk melepas Vicario. Menurut laporan Calcio Mercato, Tottenham hanya bersedia menjual Vicario jika ada tawaran yang luar biasa untuk sang kiper. Inter Milan telah menunjukkan ketertarikan untuk membawa Vicario kembali ke Serie A, namun pemain berusia 28 tahun itu hanya memikirkan Tottenham dan timnas Italia. Klub Saudi Pro League, Al Hilal punya rencana ambisius di tahun 2025 nanti. Mereka bertekad untuk membajak Vinicius Junior dari Real Madrid. Al Hilal ingin merekrut Vinicius untuk menjadi pengganti Neymar. Al Hilal dikabarkan menyiapkan dana sekitar 200 juta euro untuk sang winger. Mereka menilai mahar transfer sebesar ini bakal membuat Real Madrid tergoda untuk menjualnya. Tidak hanya itu, mereka juga menyiapkan gaji dalam nominal yang sangat besar jika bintang timnas Brasil itu mau pindah ke Timur Tengah. Belakangan ramai dikabarkan bahwa Pep Guardiola akan menjadi manajer timnas Inggris berikutnya menggantikan Lee Carsley. Namun dalam wawancaranya baru-baru ini, Pep membantah kabar bahwa ia sudah sepakat untuk menangani timnas Inggris. Ia menyebut bahwa untuk saat ini, ia fokus untuk membawa Manchester City berprestasi di tahun terakhirnya bersama The Citizens. Meski membantah, Pep menegaskan bahwa ia tidak menutup diri untuk kemungkinan tersebut. Ia mengindikasikan bahwa ia siap mempertimbangkan semua opsi untuk masa depannya, salah satunya dengan melatih timnas Inggris. Ada kabar baik datang bagi Liverpool. Winger incaran mereka Mohamed Kudus dilaporkan sudah siap untuk pindah ke Anfield di tahun 2025 nanti. Menurut laporan Vichages, Kudus sangat antusias dengan kesempatan untuk bergabung dengan Liverpool. Sang winger merasa bahwa sudah saatnya ia bermain di level yang lebih tinggi. Ia ingin bermain di Eropa dan juga bermain di tim penantang gelar juara. Jadi bergabung dengan Liverpool akan memenuhi ambisinya tersebut. Meski begitu, transfer Kudus ke Anfield nampaknya tidak akan berjalan dengan mulus. Ini disebabkan West Ham ogah menjual sang winger. Liverpool harus siap keluar uang banyak jika mereka ngotot untuk membajak Kudus. Liverpool harus siap membayar di kisaran 80-100 juta pounds. Seperti yang dilansir dari Corriere dello Sport, manajemen Juventus tampaknya tengah mengarahkan bidikan mereka kepada Calvert-Lewin untuk menambah opsi lini depan mereka. Calvert-Lewin memasuki tahun terakhir kontraknya di Everton dan belum menyepakati kesepakatan baru dengan klub tersebut. Sebuah langkah besar dapat mendongkrak peluang Calvert-Lewin untuk kembali ke skuad Inggris jika transfer tersebut terrealisasi, dengan sang penyerang belum pernah bermain untuk Inggris sejak 2021. Sejauh musim ini Calvert-Lewin telah mencetak 2 gol dalam 7 penampilan di Premier League. Menurut laporan Corriere dello Sport, manajemen MU memutuskan untuk melepaskan Antony di musim dingin nanti. Ada sejumlah pertimbangan mengapa mereka melepaskan sang pemain. Salah satunya karena performa sang winger tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu mereka menilai kepergian Antony bisa membuat mereka mengurangi beban gaji mereka. Jadi manajemen MU menilai opsi melepaskan sang winger adalah opsi terbaik saat ini. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Tyrell Malacia dilaporkan sedikit lagi akan comeback di lini pertahanan Setan Merah. Seperti yang sudah diketahui, Malacia sudah absen lama di skuad United. Ia mengalami cedera lutut yang parah sehingga ia absen semusim penuh pada musim 2023-2024 kemarin. Hingga detik ini, Malacia belum kunjung comeback di skuad Manchester United. Kendati ia sudah berlatih beberapa kali di tim utama Setan Merah. Manchester Evening News melaporkan bahwa penantian Manchester United akan Malacia akan segera berakhir. Sang bek dikabarkan akan comeback di bulan ini. Timnas Indonesia akhirnya menelan kekalahan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan Timnas Cina, Indonesia tumbang dengan skor 2-1. Cina berhasil unggul di laga ini, berkat gol Behram Abdueli dan Sang Yuning. Sementara, Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Tom Haye. Berkat kekalahan ini, Indonesia tertahan di peringkat 5 klasemen sementara grup C, sementara Cina tetap berada di dasar klasemen. Spanyol meneruskan tren positif dalam lanjutan UEFA Nations League dengan mengalahkan Serbia. Bertindak sebagai tuan rumah di Estadio Nuevo Arcangel, Spanyol sukses menghancurkan Serbia dengan skor telak 3-0.
3 gol kemenangan Spanyol atas Serbia, masing-masing diciptakan oleh Aymeric Laporte, Alvaro Morata dan Alex Baena. Dengan hasil ini, La Furia Roja kukuh di puncak klasemen grup 4 dengan 10 poin dari 4 laga, sedangkan Serbia di urutan 3 dengan 4 poin. Portugal harus puas hanya membawa pulang 1 poin dari lawatannya ke markas Skotlandia di Hampden Park, dalam lanjutan UEFA Nations League 2024-2025. 1 poin yang diraih Portugal dari markas Skotlandia itu, didapat setelah kedua tim hanya bermain imbang 0-0. Kendati hanya meraih 1 poin, Portugal mampu mempertahankan rekor tak terkalahkan, sekaligus duduk di puncak klasemen dengan torehan 10 poin dari 4 pertandingan.